Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari mengurutkan pecahan mata pelajaran matematika. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Jadi kita baca dulu persyaratannya. Untuk kelompok pecahan berpenyebut sama, kita dapat langsung mengurutkan berdasarkan nilai pembilangnya. Kemudian, jika penyebutnya tidak sama, maka samakan dahulu penyebutnya menjadi KPK. Jadi menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya dari semua penyebut. Setelah itu urutkan sesuai nilai pembilangnya. Kemudian selanjutnya, untuk sekelompok pecahan yang berbeda jenis, jadi ada persen, desimal, pecahan biasa, maka samakan dahulu jenis semua pecahan. Selanjutnya kita akan ke contoh pembahasan. Contoh. Urutan pecahan berikut dari yang terbesar, 6/15, 11/15, 4/15, 8/15, 13/15. Persyaratannya untuk kelompok pecahan berpenyebut sama, ini sudah sama semua ya. Penyebutnya 15, 15, 15, 15, 15. Kita dapat langsung mengurutkan berdasarkan nilai pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita urutkan pembilangnya sesuai permintaan soal, yaitu diurutkan dari yang terbesar ya. Jadi 13/15, selanjutnya adalah 11/15, selanjutnya adalah 8/15, selanjutnya adalah 6/15, dan yang paling kecil atau terakhir yaitu 4/15. Insya Allah jelas anak-anak ya. Kemudian kita ke contoh selanjutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar: 3/5, 5/2, 2/5, 5/8, 1/4. Perhatikan persyaratannya. Jika penyebutnya tidak sama, ini jadi tidak sama 5, 2, 5, 8, 4 Yang sama ada 1 nih. Maka samakan dahulu penyebutnya menjadi KPK dari semua penyebut. Bapak menggunakan teknik sengkedan 5 ditulis 5, kemudian 2 Kemudian karena 5 sudah ada jadi tidak usah kita tulis lagi. Kemudian 8, kemudian 4. Nah, jika sudah seperti ini, cari faktor pembaginya, yaitu karena ada angka yang bisa dibagi angka 2, kita tulis faktor pembaginya yaitu 2. 5 dibagi 2 tetap 5. 2 dibagi 2 1. Nah, ini udah selesai anak ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka faktor pembaginya kita buat 2 lagi 5 dibagi 2 tidak bisa. Ini karena sudah selesai, langsung saja kita tulis 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selesai ya. Nah, karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka faktor pembagi primanya kita tulis angka 2 lah. Angka 2 lagi. 5 dibagi 2 tetap 5. Ini sudah selesai, langsung ditulis 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selesai juga. Ini juga sudah selesai, langsung saja ditulis angka 1 Nah, sekarang tinggal angka 5 dia tidak bisa dibagi 2. Kemudian faktor berikutnya urutannya yaitu pembaginya 3 juga tidak bisa, maka kita tulis faktor pembaginya selanjutnya yaitu angka 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini karena kalian sudah selesai, langsung saja ditulis 1, sehingga didapat KPK 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5
Jadi KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya sama dengan 40 ya. Jadi ketika KPK-nya sudah dapat, itu ditulis di penyebutnya. Jadi disamakan semua. Kemudian selanjutnya pembilangnya disesuaikan. 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dikali 5 sama dengan 100. Selanjutnya 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Selanjutnya 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian terakhir 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 dikali 1 hasilnya sama dengan 10. Jadi sudah didapat pecahan yang penyebutnya sama semua. Setelah itu urutkan sesuai nilai pembilangnya. Jadi ketika penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya diurutkan sesuai permintaan soal dari yang terbesar. Jadi pertama adalah 100/40, kemudian 25/40, kemudian 24/40, kemudian 16/40, kemudian 10/40. Sehingga kalau diurutkan berdasarkan soal di atas ini menjadi dari yang terbesar, yaitu menjadi 5/2, kemudian 5/8, kemudian 3/5, kemudian 2/5, kemudian 1/4. Jadi ini urutannya ya, urutan dari yang terbesar berdasarkan soal. Selanjutnya kita membahas tentang pecahan yang berbeda jenis ya. Contoh, urutan pecahan berikut dari yang terbesar ya. 41/2 pecahan campuran ini, kemudian 89%, 5/4, 2,35 ya. Jadi di sini ada pecahan campuran, bilangan persen ya, kemudian pecahan biasa, kemudian desimal ya. Syaratnya, untuk sekelompok pecahan yang berbeda jenis, maka samakan dahulu jenis semua pecahannya ya. Jadi kalau di sini Bapak mengubahnya menjadi desimal ya. Nah, kita bahas 41/2 ya, yang ini kita bahas. Sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi hasilnya 9/2 ya. Jadi penyebutnya sama, tinggal dipindah. Sama dengan 9 dikali 5 per 2 dikali 5 sama dengan 10. Kenapa? Karena pecahan biasa ini mau kita ubah menjadi desimal, maka penyebutnya kita ubah menjadi 10. Jadi 2 dikali berapa supaya hasilnya 10, yaitu 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya menyesuaikan ya. 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi 45/10 atau 45 dibagi 10 sama dengan 4,5. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas yang ini. 89% sama dengan 89/100 atau 89 dibagi 100 sama dengan 0,89. Kemudian yang ini selanjutnya 5/4 ya, sama dengan, karena kita akan mengubah menjadi desimal, maka kita rubah penyebutnya kita rubah. Jadi kita rubah menjadi 100 ya. Nah, kenapa? Karena kan persyaratannya dirubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Karena angka 4 ini tidak bisa dikali, jika dikali bilangan yang kecil menjadi 10 tidak bisa, maka dirubah menjadi 100 ya. Jadi 4 dikali berapa supaya hasilnya 100, yaitu 4 dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, sehingga pembilangnya menyesuaikan. 4 dikali 25 sama dengan 100, 5 dikali 25 sama dengan 125. Jadi 125/100 atau 125 dibagi 100 sama dengan 1,225. Kemudian untuk yang ini karena sudah desimal tetap ya. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah sebagai berikut ya.
Nah, atau kalau berdasarkan soal ini isinya anak-anak ya. Terima kasih.